warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-fariq bainad dhalali wa syakki wal yaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, segenap kaum muslimin wal muslimat jamaah online Majelis Ats-Tsauriyah As-Sidqiyah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada kita semua, senantiasa memberikan keluasan rizki, senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dari berbagai macam wabah, penyakit, bala, bahaya, bahkan fitnah-fitnah dunia. Dan yang jauh lebih penting, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan Islam dan iman pada hati kita semua, sehingga kita mampu menggapai satu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah online Majelis Ats-Tsauriyah As-Sidqiyah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menguraikan tentang tugas pokok seorang penuntut ilmu yang ketiga. Setelah kesempatan-kesempatan yang lalu telah saya membahas terkait tugas pokok seorang penuntut ilmu yang pertama dan yang kedua. Tentu pembahasan dan uraian ini masih berpedoman pada argumentasi seorang alim, Allamah Al-Fadil Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitab beliau Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali beliau membangun sebuah argumentasi tentang al-wazifatu tsalitsah, tugas pokok seorang penuntut ilmu yang ketiga. Beliau mengatakan tugas pokok seorang penuntut ilmu yang ketiga adalah alla yatakabbara 'alal ilmi wa la yata'ammara 'alal muallimi. Seorang penuntut ilmu ini tidak boleh memiliki sifat takabur, sifat sombong. Karena yang perlu kita ketahui bahwa dengan ilmu seseorang bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan dan keberkahan. Namun sebaliknya pula, dengan ilmu seseorang bisa celaka dan sengsara. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka seharusnya kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Bahkan kata Al-Imam Ghazali melanjutkan argumentasinya ini, wala yata'ammara 'alal muallimi. Seorang penuntut ilmu ini tidak boleh memerintah kepada sang gurunya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, bal yulqi ilaihi zimamal ikhtiyari.
seorang penuntut ilmu hendaknya mereka menyerahkan segala kendali aktivitasnya, kendali usahanya, bahkan kendali jiwanya kepada seorang guru atau kepada seorang kiai. Seperti halnya kita menyerahkan segala aktivitas-aktivitas kita selama di pondok pesantren misalnya, aktivitas kita di sekolah, mulai dari kurikulum pembelajaran, metode, strategi, teknik pembelajaran, kemudian jadwal kajian-kajian, itu hendaknya semua kita serahkan kepada sang guru. Bukan malah seorang santri, seorang penuntut ilmu mengatur segala aktivitas yang ada di dalam satu lembaga tersebut atau di dalam pondok pesantren. Bahkan tidak hanya itu, segala keputusan, kebijakan, tata tertib yang sudah ditetapkan oleh para pimpinan pondok pesantren, pimpinan sekolah, ini hendaknya itu wajib dipatuhi oleh semua para penuntut ilmu. Dan bahkan yang jauh lebih penting adalah kita sebagai penuntut ilmu harus menyerahkan kendali jiwa kita kepada sang guru dan kepada sang kiai. Terlebih-lebih ketika seorang kiai, seorang guru sedang mentransfer keilmuannya, maka harus bagi seorang penuntut ilmu memiliki respon yang baik, tingkat kefokusan yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh seorang guru dan seorang kiai. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting, menyerahkan jiwa kita sebagai seorang penuntut ilmu kepada sang kiai atau sang guru tersebut. Seperti halnya Al-Imam Ghazali mengatakan kal maridi al-mudnifi, seperti orang yang sakit keras. Orang yang sakit keras ini, kata Imam Al-Ghazali, yulqi zimamal ikhtiyari ila tabibi. Ya, yang dimaksud al-mudnif, sakit keras itu, huwal maradul lazi yalzamu sahibahu alal firasi. Jadi yang dimaksud dengan sakit keras itu seseorang yang mendapati penyakit dan mengharuskan si penderita ini berbaring di atas tempat tidur. Artinya orang yang sakit ini tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya kecuali dia hanya mampu berbaring di tempat tidur. Nah, orang yang sakit ini, kata Imam Al-Ghazali, itu yulqi zimamal ikhtiyari ila tabibi. Dia harus menyerahkan segala aktivitas usahanya ila tabibi, kepada seorang dokter. Karena seorang dokter itulah yang sangat paham tentang hal-hal yang bersifat medis. Nah, ini merupakan tamsil atau perumpamaan. Begitulah sebaliknya ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu harus menyerahkan segala aktivitas, bahkan kendali jiwa kita kepada seorang guru dan kiai. Karena beliau-beliaulah yang sangat paham tentang
dunia pendidikan dan pembinaan akhlak, moral dan lain-lainnya. Min ghairi ayyatahakkama alaihi bisyai'in fistin'a'i naw'in minal anwa'i. Bukan malah seorang penuntut ilmu yang mengatur dengan sesuatu dalam satu macam keperluan dari beberapa keperluan yang lainnya. Jadi seorang penuntut ilmu ini ya hendaknya mereka menyerahkan segala aktivitas, usaha, bahkan kendalinya kepada sang guru. Begitupun seorang yang sakit, ketika si penderita ini tidak mampu melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, maka serahkan semuanya itu kepada sang dokter. Ada sebuah syair yang disampaikan oleh seorang ahli nasihat. Beliau mengungkapkan sebuah syairnya, innal muallima wa tabiba kilahuma la yunsihani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta muallimah. Kata seorang ahli nasihat di dalam syairnya itu, innal muallima wa tabiba kilahuma. Seorang guru dan seorang dokter itu kilahuma, kedua-duanya, la yunsihani idza huma lam yukrama. Mereka berdua ini tidak akan menasihati orang yang sakit tadi dan seorang penuntut ilmu idza huma lam yukrama, apabila mereka tidak diperdulikan, tidak dihormati. Misalnya sang kiai, guru membuat aturan, tata tertib, kemudian mereka mengajarkan berbagai macam fan-fan ilmu, tapi tidak dihormati, tidak diperdulikan. Sama halnya orang yang sakit, dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan sang dokter, tidak memperdulikan pantangan-pantangan dari makanan yang disampaikan oleh sang dokter. Nah, ketika sudah seperti ini, mengabaikan nasihat dari seorang dokter, kata seorang ahli nasihat, fasbir lidaika in jafauta tabibaha, maka bersabarlah dengan penyakitmu in jafauta tabibaha, jikalau engkau mengabaikan seorang dokter. Begitu juga sebaliknya yang terjadi kepada seorang penuntut ilmu. Ketika mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh sang kiai, seluruh aturan, aktivitas yang ditetapkan di satu lembaga pendidikan, maka seorang ahli nasihat beliau mengatakan, waqna bijahlika in jafauta muallimah, maka terimalah bijahlika, kebodohanmu, in jafauta muallimah, jikalau engkau mengabaikan seorang guru. Inilah sebuah ungkapan yang begitu indah, yang menjadi daya penyadaran untuk kita semua. Bagi seorang penuntut ilmu harus memiliki
sifat yang prihatin terhadap guru kita, memiliki sifat kepedulian, respon yang baik terhadap apapun yang diputuskan, yang diajarkan, terlebih-lebih terkait dengan wawasan keilmuan agama. Kemudian Al-Imam Ghazali melanjutkan argumentasinya. Kata beliau, wa yambaghi ayyuwazaba ala khidmatil muallimi. Seorang penuntut ilmu ini harus terus-menerus kontinu berkhidmah kepada seorang guru. Kalau saya boleh memberikan satu sudut pandang, ketika seorang berprofesi sebagai pekerja, pegawai, dan lain-lainnya, maka dari pekerjaannya ini mereka memiliki orientasi, salah satunya adalah honor atau gaji. Jadi al-kadbu yatarattabu bil ujrati. Usaha yang dilakukan seseorang dalam profesi-profesi tertentu, mereka berorientasi kepada honor dan gaji. Tapi berbeda halnya ketika seseorang berprofesi sebagai penuntut ilmu. Maka apa yang dia cari? Atau maka apa yang menjadi orientasi mereka? Bukan hanya sekedar bekerja, tapi mereka harus memiliki sifat khidmah. Sebab dari khidmah ini akan menghasilkan yang disebut dengan barakah. Al-khidmatu tatarattabu ilal barakati. Dengan berkhidmah, seseorang ini akan menghasilkan, atau orientasi besarnya adalah keberkahan. Dan keberkahan ini al-barakatu, keberkahan itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rizki dari arah yang tak terduga-duga. Makanya kita nggak perlu heran, banyak seorang ahli ilmu itu ya, mereka hidup dengan berkecukupan. Apalagi kita melihat sosok seorang kiai dengan kedalaman ilmunya, dengan akhlakul karimahnya, hanya duduk di pondok pesantren, duduk di majelis-majelis taklim, tapi hidupnya penuh dengan kecukupan, bahkan lebih dari sekedar cukup. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, adalah dimensi khidmah kepada sang guru. Bahkan seorang ulama besar yang bernama Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, beliau membangun sebuah argumentasi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-Majmu' ini merupakan syarah dari kitab Al-Muhadzab Imam Syafi'i. Kitab Al-Majmu' ini juga menjadi kitab referensi dalam kajian bidang fikih, baik fikih klasik maupun fikih kontemporer. Di dalam kitab tersebut, Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, beliau ini lahir di kota Damaskus. Kata beliau, wa min adabil muta'allimi ayyahtariya ridhal muallimi. Di antara adab
seorang penuntut ilmu ayah tarya ridal muallim, dia senantiasa mencari keriduan dari sang gurunya. Wa in khalafa ra'yun nafsahu, sekalipun mereka memiliki pendapat, gaya berpikir, sudut pandang yang berbeda dengan gurunya, namun tetap seorang penuntut ilmu harus mencari ridho seorang guru. Bahkan wala yaghtabu indahu, seorang penuntut ilmu ini tidak boleh memfitnah, membicarakan sang guru tadi. Wala yafsillahu sirran, dan tidak boleh mengumbarkan rahasia-rahasia sang guru. Maka inilah diantara adab moral yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, agar penuntut ilmu ini diberikan kemudahan untuk memahami berbagai macam fan-fan keilmuan dan mendapatkan nilai kemanfaatan, keberkahan dari ilmu tersebut. Kemudian Al-Imam Ghazali di dalam kitab ini, beliau menghadirkan sebuah potret moral yang begitu agung yang diperankan oleh para sahabat. Mari kita simak sedikit cerita yang ada di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini, yang dihadirkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya tersebut. Kama ruwiya anna Zaid bin Thabit shalla ala janazati, sebagaimana telah diriwayatkan bahwasanya Zaid bin Thabit shalla ala janazati, beliau telah melaksanakan sholat janazah. Fakuribat lahu bughlatul liyarkabaha, kemudian dia mendekati bughal atau bughal liyarkabaha, untuk dinaikinya, dikendarainya, ditungganginya. Jadi bughlah ini adalah anak hewan yang lahir dari perkawinan antara kuda dan keledai. Nah, disebut dengan istilah bughal. Kemudian setelah Zaid bin Thabit ini melaksanakan sholat jenazah, kemudian beliau menunggangi bughalnya tersebut, faja'a ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas menghampirinya. Fa'akhadha barkabah, kemudian Ibnu Abbas langsung mengambil tali yang ada pada bughal tersebut. Faqala Zaid, maka telah berkata Zaid bin Thabit, khalli anka ya bena ammi Rasulillah, wahai khalli, lepaskanlah, anka dari engkau, ya bena ammi Rasulillah, wahai anak dari paman Rasulullah. Jadi Zaid bin Thabit ini adalah salah seorang ulama, juga kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga memang cerdas sekali. Sampai-sampai
karena Nabi sangat percaya kepada beliau dan beliau ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, Rasulullah mengamanahkan kepada Zaid bin Sabit itu untuk menuliskan setiap wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Zaid bin Sabit ini dipercaya untuk menulis surat-surat khusus dari Rasulullah yang akan disampaikan kepada raja-raja Arab di masa itu. Jadi tidak heran itu Zaid bin Sabit ini memiliki kemahiran penguasaan berbagai macam bahasa. Karena beliau diamanahkan oleh Rasulullah untuk membuat tulisan atau surat yang akan disampaikan kepada para raja-raja. Makanya beliau sangat mahir sekali dengan berbagai macam bahasa, baik tulisan maupun lisan. Sedangkan Ibnu Abbas ini, ya, Abdullah Ibnu Abbas ini adalah anak dari Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Beliau selain zuriyah secara nasab kepada Rasulullah, beliau juga orang yang cerdas. Beliau juga seorang ulama, sebab pada masa itu Rasulullah pernah berdoa secara khusus untuk Ibnu Abbas ini. Sebab pada masa itu beliau sudah terlihat kecerdasannya. Kata Nabi, ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas terhadap agama, dan berikanlah kemahiran untuk menafsirkan wahyu-wahyu Engkau, ya Rabb. Ini doa khusus Nabi kepada Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbasin, maka kemudian Ibnu Abbas berkata, kadza umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara'i. Beginilah, kata Ibnu Abbas, umirna, Nabi memerintahkan kami, an naf'ala bil ulama'i wal kubara'i, untuk berperilaku kepada para ulama dan para pembesar-pembesar agama. Jadi begitulah yang dipraktekkan oleh Ibnu Abbas kepada Zaid bin Sabit. Yang Zaid bin Sabit ini merupakan sosok ulama, kemudian sahabat yang menjadi kepercayaan Nabi. Tapi apa yang dilakukan Zaid bin Sabit setelah itu? Faqabbala Zaidu yadahu. Maka kemudian Zaid bin Sabit mencium tangan dari Ibnu Abbas. Wa qala, kemudian beliau berkata, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Begitulah umirna, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam, berperilaku kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah potret nilai-nilai moral yang sangat tinggi yang diperankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita harus mengagungkan seorang ahli ilmu, seorang guru, seorang kiai, pembesar-pembesar agama, karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Nabi bersabda di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini, kata Nabi, laisa min akhlaqil mu'mini atamalluku illa fi talabil ilmi. Nabi bersabda, laisa min akhlaqil mu'mini atamalluku, bukanlah termasuk akhlak seorang mukmin itu atamalluku, rendah diri, enggak pede dengan dirinya. Itu bukan termasuk akhlak seorang mukmin. Illa fi talabil ilmi, kecuali di dalam menuntut ilmu. Nah, ini ada pengecualian. Jadi orang mukmin itu tidak boleh memiliki sifat rendah diri, tidak pede dengan dirinya. Tetapi beda halnya ketika mereka sedang berproses menuntut ilmu, maka hadirkanlah diri ini serendah-rendahnya kepada sang guru. Inilah sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengingat batasan-batasan bagaimana kita berakhlak kepada sang guru. Bahkan di dalam kitab ini juga ada sebuah syair yang disampaikan oleh seorang ahli nasihat. Dalam syair ini dikatakan, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali, ilmu itu menjadi musuh lil fatal muta'ali, bagi pemuda yang memiliki sifat angkuh, sifat sombong. Artinya ilmu ini gak akan masuk kepada orang-orang yang memiliki sifat sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana banjir, air banjir itu menjadi musuh lil makanil ali, bagi tempat yang berdataran tinggi. Nah, sebagai penutup, para hadirin jamaah online Majelis Ats-Tsauriyah Asy-Syidqiyah dimanapun Anda berada, saya ingin menguraikan sedikit makna filosofi dari huruf ain yang berbaris kasroh yang ada pada lafaz al-ilmu. Tadi dikatakan oleh penyair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasailin harbun lil makanil ali. Ternyata huruf ain yang berbaris kasrah itu yang ada pada lafaz al-ilmu memiliki makna filosofisnya. Dengan menukil argumentasi Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini berbeda nih. Nawawi yang pertama tadi sampaikan itu Al-Imam Nawawi yang namanya Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Beliau lahir di Damaskus. Kalau yang ini Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau lahir di Banten. Di dalam kitab beliau Tawsih Al-Ibni Qasim, beliau membangun sebuah argumentasi makna filosof dari huruf ain yang ada pada lafaz al-ilmu.
Kata beliau, wa min lataifil isyarati, dan di antara kelembutan isyarat, anna awwala harfin minal ilmi wal ghina wal khisbi maksurun. Sesungguhnya bahwasannya awal huruf dari lafaz al-ilmu, lafaz al-ghina, lafaz al-khisbu maksurun, itu dikasrahkan. Kenapa? Isyaratan ila anna sifati al-ulwa al-hasanata innama tanalu bil inkhifad. Ini menjadi isyarat bahwasannya sifat yang agung, yang tinggi, sifat-sifat yang baik itu innama tanalu bil inkhifad, dapat diperoleh dengan sifat kerendahan hati. Abdaduham minal jahli wal faqri wal jadbi fa inna awwala harfin minha maftuhun. Bahwasannya huruf pertama daripada lafaz al-jahli, al-faqri, al-jazbi, maftuhun, itu difathahkan. Isyaratnya apa? Isyaratan ila sifatil qabih. Ini menjadi isyarat terhadap sifat-sifat yang buruk, yang jelek. Binas bin nafsi, dengan kecongkakan diri. Nah, ini sifat kebodohan, kemudian fakir menjadi miskin. Ini bisa didapatkan karena binas nafsi, adanya kecongkakan pada diri. Ada sebab itu mari kita benahi dalam diri kita ini ketika kita sedang berproses menuntut ilmu, ketika menjadi seorang penuntut ilmu, untuk memiliki adab yang baik kepada guru, kepada sang kiai, agar kita memperoleh ilmu yang nilainya manfaat dan barakah untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Mungkin pemirsa jamaah online Majlis Ats-Tsauriyah Asy-Syidqiyah dimanapun Anda berada, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Dan boleh juga untuk pemirsa sekalian itu bertanya atau memberikan saran materi apalagi yang akan saya kaji. Insya Allah dengan keluangan waktu mudah-mudahan saya bisa mengkaji apa yang menjadi saran pemirsa. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.